Tapi sebelum masuk ke Muhammadiyah, sebelum masuk ke NU, secara personal atas dua tokoh ini, apa yang paling dekat di hati Anda? Pertama, kecerdasan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau kalau membaca kitab, tidak hanya membaca, tapi menulis komentar di pinggir-pinggirnya. Di tepinya itu ditulis beberapa komentar. Dan ternyata bukan hanya tafsir, hadis, fikih, sampai kitab yang isinya fuqaha itu jok-jok itu loh, lelucon, itu dibaca juga oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan dikomentari di pinggirnya. Pantesan punya cucu yang suka jok juga Gus Dur. Santai. Baik, Mas Mukti, sebelum masuk Muhammadiyah dan urusan politik, sebelum masuk itu, kenangan adakah yang Anda pelajari khusus dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya mulai mempelajari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika saya kuliah di Fakultas Tarbiyah YN Wali Songo. Dari kuliah sejarah pendidikan Islam itulah saya belajar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya belajarnya itu NU. Jadi saya lebih mengerti bagaimana keberagaman cara NU dibanding Muhammadiyah. Nah, terus kok Anda bisa berbalik hati itu kenapa? Nah, pertama karena saya melihat bahwa ketika saya kuliah kemudian saya mempelajari banyak tokoh, saya melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini seorang sosok yang pemikirannya banyak kesamaan dengan cita-cita ideal seorang mahasiswa seperti saya pada waktu itu. Ketika saya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian saya memperdalam tokoh ini lebih dalam lagi, sampai kemudian saya menulis skripsi juga tentang pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Model pendidikan yang beliau ajarkan itulah yang menarik bagi saya, terutama ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un, diulangi sampai 7 kali pertemuan tidak dinaikkan pelajarannya itu. Sampai muridnya bertanya, Kiai kan pelajaran ini sudah diajarkan berkali-kali, kok masih diulangi lagi? Kemudian Kiai menjelaskan, apa kalian sudah mengamalkan? Sudah. Mengamalkannya bagaimana? Saya mengamalkan membaca surat Al-Ma'un ketika saya melaksanakan sholat. Oh bukan itu pengamalannya. Pengamalannya adalah kamu sekarang keluar, lihat itu orang-orang miskin yang ada di pasar, lihat itu kaum du'afa, itulah mengamalkan surat Al-Ma'un. Pak Said Agil, kalau kilas balik, apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri NU dan melihat bagaimana NU sekarang, apakah masih sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur itu kalau Anda introspeksi diri? Paham pertanyaan Anda, saya paham. Itu masuknya cara halus dulu, tapi ternyata langsung nangkep. Kiai Hasyim Asy'ari jauh sebelum berdirinya NU secara resmi, sebelum berdirinya NKRI, sudah mempunyai visi misi yang sangat jauh. Nadratul Wijhah Al-Ba'idah, visi yang ke depan sangat jauh, yaitu ingin mensinergikan semangat Islam dan semangat nasionalisme. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Terbukti sekarang, Afghanistan 100% penduduknya Muslim, Somali 100% Muslim, perang terus sudah puluhan tahun. Kenapa? Karena tidak punya komitmen watoniyah, tidak punya komitmen kebangsaan, ingin menjaga keutuhan negerinya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari, maka kata Hadratus Syekh, Islam saja belum bisa menyatukan umat, harus diperkuat dengan semangat watoniyah, semangat kebangsaan. Nasionalisme akan menjadi nasionalisme yang kering, yang tidak punya value, tidak punya nilai, kalau tidak diisi dengan nilai-nilai spirit agama. Oleh karena itu, Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan. Itu selalu pesannya kepada putranya, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Ya, dan itulah yang selalu dibawa NU dari awal sampai sekarang. Diperkuat lagi ketika Muktamar tahun 36 di Banjarmasin. Putusannya kiai-kiai sarungan, bakyakan, bajunya koko, kopiahan, bahwa Nahdlatul Ulama menginginkan berdirinya sebuah negara Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, Darussalam. Itu bahasa Arab. Kalau bahasanya anak YN ya nation state. Wow, kalau bahasanya Kiai kan sederhana, Darussalam, negara yang damai. Indonesia harus lahir sebagai negara kebangsaan. Mas Mukti, apa sih beda NU dan Muhammadiyah? Emang ini
Saya kira pertanyaan Mbak Nana ini sangat menarik karena sekarang kalau ditanya jawabannya yang pengen serius, tentu perbedaan pada sisi strategi dakwah dan pola gerakan serta kultur yang dikembangkan di organisasi. Kasih contoh-contoh sedikit saja yang seriusnya. Bagaimana Muhammadiyah meletakkan sumber dasar ajaran agama Islam itu, sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu, Muhammadiyah mengembangkan ijtihad sebagai upaya untuk menemukan pemahaman-pemahaman baru, ijtihad baru di dalam beragama. Tidak seriusnya bedanya Muhammadiyah dengan NU tinggal merokok dan tidak merokok saja. Jadi kalau ada yang bilang ada tulisan no smoking, Muhammadiyah membaca no smoking artinya dilarang merokok. Yang NU membacanya NO smoking, artinya merokok itu NU gitu, begitu. Jadi walaupun ru'yah tapi ahlul hisab juga sebetulnya ya. Nah, yang terjadi adalah konvergensi di antara dua kelompok ini. Fazlur Rahman misalnya dalam Islam and Modernity menyebut bahwa the original gap between the traditional and the modernist has been almost closed. Gitu. Gap di antara dua kelompok ini sebenarnya sudah hampir tertutup. Dan konvergensi itu terjadi terutama karena pendidikan. Ketika kuliah di IAIN, dosennya sama, referensi yang dibaca juga sama, latar belakang keluarganya berbeda, maka outputnya juga hampir sama. Sehingga ketika sudah kuliah di lembaga seperti IAIN ini sudah sulit membedakan mana Muhammadiyah, mana NU. Kulluhum sawa, dua-duanya sudah hampir sama. Bahkan sekarang tidak lagi menjadi perdebatan tarawih 8 atau 20. Kelompok pragmatis mengatakan pilih yang enteng saja, toh pahalanya sama. Tapi ada yang lebih serius lagi. Sebenarnya yang tarawih 8 itu 20 juga, tapi diskon 60%. Tapi sebentar, Ya. menyangkut keterbukaan itu, sekarang orang tidak lagi malu-malu menyembunyikan identitasnya. Dan ini menurut saya adalah sebuah perkembangan keagamaan yang luar biasa maju di Indonesia. Ketika identitas itu tidak harus disembunyikan, orang tidak perlu lagi takut menyatakan keyakinannya. Bahkan pada hal-hal tertentu menyangkut prinsip, kepada pemerintah pun kadang-kadang kita berani berbeda. Baik. Mohon maaf Pak Menteri Agama, kadang-kadang kita berbeda mengenai awal Ramadan, mengenai Sekarang awal udah Idul enggak. Fitri. Katanya sampai 2023 akan sama terus ya Mas Menteri? Mudah-mudahan. Ya, cuma yang menarik lagi-lagi, kalau beda itu kan Muhammadiyah selalu duluan. Nah karena selalu duluan, terutama kalau Idul Fitri selalu Muhammadiyah lebih dulu, maka pengikutnya juga lebih banyak. Baik. Enggak. Kita kalau puasanya sama, orang Madura telepon ke PBNU. Oh, iya. Kenapa? Ini kebetulan sama, saya bilang itu. Kita PBNU jawab sama, karena memang sama memang taru'iyah dan hisab, maka kita kebetulan sama. Kerjanya apa PBNU tuh? Kok bisa sama itu?